Seringkali kita merasa lebih sakit, bahkan dari luka itu sendiri. Dan acap kali kita merasa sangat menderita oleh pikiran yang kita buat daripada kenyataan sebenarnya. Maka lepaskanlah dirimu dari segala permainan pikiran. Hanya berpasrah dirilah pada Tuhan. Bukanlah dari hal dan permasalahan yang banyak melukai para pemilik hati dan jiwa, melainkan pikiran-pikiran buruk yang bahkan diciptakan oleh diri sendiri akibat dari ketakutan dan kekhawatiran berlebih. Mulailah bebaskan diri dari imajinasi buruk yang bahkan akan sangat merugikan dirimu sendiri. Jika kamu berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, mulailah dari dirimu sendiri. Boleh saja orang lain mematahkan segala apa yang menjadi impian, namun kebebasan untuk memilih tetap ada pada desiran hatimu. Jangan pernah mencari-cari bahkan berharap-harap beberapa kejadian seperti yang kau harapkan untuk terjadi. Tapi manfaatkanlah setiap kejadian sebagai hikmah untuk merintis jalan agar perjalanan hidupmu ke depan menjadi jauh lebih baik lagi. Ketika kamu telah tak dapat bertahan lebih lama untuk bisa merubah keadaan, maka tetap bertahanlah pada hatimu untuk bisa merubah dirimu sendiri. Kamu memiliki energi dahsyat yang tertanam dalam pikiranmu, bahkan juga di luar dirimu. Dan jika kamu menyadari itu, niscaya dirimu akan menemukan kekuatan menakjubkan dengan tanpa engkau sadari. Di mana ada kehidupan, akan pasti ada peluang untuk satu kesempatan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah menciptakan sesuatu apapun hanya dalam kesia-siaan. Adalah mustahil untuk menggugah seorang congkak belajar tentang hal-hal yang dia telah merasa pintar. Kesombongan akan menunjukkan kebodohan. Maka jernihkan pikiran, kosongkan hati. Dalam kejernihan, segalanya akan tampak nyata. Dan hanya pada kekosongan, semuanya akan dapat terisi. Keadaan dari kenyataan tidak menciptakan karakter seseorang, namun itu akan mengungkapkan seseorang tentang dirinya sendiri. Dan setiap orang adalah bagian utuh dari apa yang tengah mereka perhatikan. Sebab suatu akibat adalah cerminan dari apa yang menjadi penyebabnya. Bukan tentang seberapa mewah satu rumah megah berdiri, namun seberapa damaikah orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kedamaian adalah awal ketenangan. Ketenangan adalah buah kebahagiaan. Jika kamu belum pernah masuk dalam sepatu seseorang, maka jangan pernah mengajarinya cara bagaimana mengikat tali sepatu dengan kuat. Sebab teramat banyak hal tampak dari luar yang kamu tak pernah mengerti kondisi di dalam. Keangkuhan hanya akan menunjukkan kelemahan. Kesombongan hanya akan menampakkan kebodohan. Dan kecongkakan hanya akan memperlihatkan kekonyolan. Ingatlah, segala hal
akan bisa hilang hanya dalam kesekejapan mata. Di saat berkata-kata, seseorang tak lebih hanya mengulang-ulang apa yang telah diketahuinya belaka. Ketika melihat dan mendengar, dia akan lebih banyak mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah dia ketahui. Maka sang bijaksana tak akan pernah berbicara melebihi apa yang telah didengarkannya. Belajarlah untuk dapat mengatasi hujan, sebab itu akan datang tepat ketika masanya telah tiba. Dan berusahalah untuk mampu menyiasati keadaan, karena setiap hal dapat terjadi di luar perkiraan. Jangan melakukan pada orang lain suatu hal yang akan memicu kemarahanmu bila itu dilakukan orang lain atasmu. Hal terbaik dan terhormat yang dapat kau lakukan bukanlah karena dapat menjatuhkan orang lain, namun ketika kamu mampu membangunkan dirimu sendiri. Orang sehat, dia akan menambahkan beribu keinginan untuk diwujudkan. Orang sakit, dia hanya menginginkan satu hal: kesembuhan. Maka jagalah sehat sebelum sakitmu. Kesehatanmu adalah modal utamamu untuk hidup layak di tengah sesamamu. Jangan pernah melupakan 3 sosok agung ini di sepanjang kehidupan. Sosok yang merelakan segala hal yang dimilikinya untuk keberhasilan. Dia ayahmu. Sosok yang selalu ada dalam kesakitan. Dia ibumu. Sosok yang selalu menyediakan dirinya bagi keperluanmu. Dia orang tua dari anak-anakmu. Akan ada satu ungkapan yang akan membuatmu tak memiliki pilihan untuk memulai satu hal baru. Bahkan pada perjalanan panjang yang telah kau tempuh dengan penuh rintangan sekalipun, di mana hatimu tengah jatuh dalam cinta, di sana akan merubah segalanya tentang diri dan tindakanmu. Ada tipikal orang yang berharga untuk menjadi sahabat-sahabatmu. Dia yang tetap diam dan tak pernah membicarakan apa yang menjadi kebaikannya. Dia yang tetap tersenyum di balik sedih dan deritanya. Dan dia yang telah hancur hidupnya, namun masih mampu bersikap bijaksana. Kamu tak akan mungkin pernah bisa mengatasi masalah hari ini dengan mental yang masih dikendalikan orang lain. Perbedaan antara kebodohan dan kecerdasan adalah kebodohan akan selalu terjadi dalam segala hal. Kecerdasan akan memiliki sendiri batasannya. Informasi itu bukanlah pengetahuan, sedangkan sumber pengetahuan adalah pengalaman. Maka laluilah segala hal, tak peduli itu menyakitkan ataupun menyenangkan. Dengan banyak macam pengalaman yang telah kau tunaikan, akan mengantarmu pada kematangan dan kebijaksanaan. Jangan datang pada seseorang yang memiliki banyak jawaban dalam benaknya, sebab itu tak akan membuatmu menjadi pintar. Datangilah orang-orang yang menyodorimu dengan banyak pertanyaan. Di sana, kamu akan melatih pikiranmu
untuk menjadi cerdas dan pintar. Kebijaksanaan akan menuntunmu untuk menemukan salah satu dari banyak lorong yang boleh kamu melintasinya. Pengetahuan akan menghantarkanmu untuk lolos dari jebakan lorong-lorong hingga mencapai pada apa yang menjadi tujuanmu. Bila orang bodoh sedikit mengetahui tentang satu hal, dia akan berbicara tanpa henti, seakan mengerti banyak hal. Ketika orang bijak mengerti tentang banyak hal, dia akan cenderung berbicara sedikit hal. Bila kamu mendapatkan sesuatu dari pemberian orang, tidak harus mengartikan bahwa kamu telah mendapatkan beberapa hal. Namun itu juga berarti kamu harus mengembalikan banyak hal. Kesunyian tidaklah datang dari keadaan tidak memiliki seorang pun teman, namun seringkali datang dari keengganan untuk tidak berempati, mengkomunikasikan tentang banyak hal penting kepada lain orang. Kebahagiaan yang kau dapatkan hari ini tidak akan jadi bermakna apabila tidak berimbang dengan kesedihan yang kau alami di waktu-waktu lalu. Sebagaimana di saat kau meneguk segelas air, namun dengan tanpa didahului rasa dahaga. Ketika seorang bijak ditanya, apakah yang dimaksud dengan amarah? Maka dia menjawab dengan satu rangkaian kata yang indah. Sebuah hukuman yang dibebankan pada diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan orang lain.